Nama saya Dismas Mariano Naibesi, NPM 22220038. Di sini saya mau menjelaskan atau mereview buku tentang etika administrasi. Bab 1, konsep etika administrasi negara. 1. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Adapun etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam bentuk adat kebiasaan. Dalam arti terakhir ini terbentuk istilah etika yang digunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Dengan demikian, etika berarti ilmu tentang hal-hal yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Selain itu, ada pula kata moral dari bahasa Latin yang artinya sama dengan etika. Secara istilah, etika memiliki 3 arti. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa disebut sistem nilai. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, kode etika. Misalnya, kode etika kedokteran, kode etika penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu apabila kemungkinan-kemungkinan etis dijadikan bahan refleksi bagi suatu peneliti yang sistematis dan etis. Di sini sama artinya dengan filsafat moral. Moral berarti tidak berkait dengan moral netral etis. Immoral berarti tidak bermoral, tidak etis. Etika adalah prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah. Etika adalah penentu standar-standar yang baik atau buruk dalam tindakan dan keputusan. Menurut Haryanto, etika merupakan instrumen penting dalam masyarakat untuk menuntun tindakan perilaku agar mampu menjelaskan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Etika memiliki beberapa landasan antara lain keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Jika semua landasan itu terlaksana, etika akan mampu menjadi pedoman hidup. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis
dan refleksi. Oleh karena itu, etika merupakan sebagai suatu ilmu. Objek etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya, etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika adalah studi sistematik tentang sifat konsep-konsep nilai, semacam baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan sebagainya dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik buruk, menerangkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia terhadap yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju manusia dalam perbuatan mereka, menunjukkan jalan untuk melakukan hal yang harus diperbuat. Etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan manusia, tindakan insan. Etika sebagai ilmu biasa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metatika. Etika deskriptif mempelajari tingkah laku normal dan luas seperti adat kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruk, perbuatan yang diwujudkan, perbolehkan, atau dilarang dalam suatu masyarakat, lingkungan, budaya, atau periode sejarah. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perubahan nyata. Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif tidak bersifat netral, tetapi memberikan penilaian terhadap tingkah laku. Menggambarkan, tetapi juga bersifat perspektif. Bersikap preskriptif atau memberikan petunjuk mengenai baik atau buruknya tingkah laku, argumen atau diskusi mendalam dan normatif, bagian penting dari etika. Adapun metatika tidak membahas personal, moral. Contoh, jika suatu perubahan dianggap baik atau syarat-syaratnya untuk disebutkan baik. Manfaat dan unsur pokok etika. Manfaat etika adalah memberikan bantuan kepada manusia untuk memilih, menentukan dirinya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Alasan etika diperlukan manusia. A. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik di tindakan.
Alasan etika diperlukan manusia. A. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik juga dalam bidang moralitas. B. Kita hidup pada masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. C. Proses perubahan sosial, budaya, dan moral kita alami ini dipergunakan oleh berbagai untuk memancing dalam air keruh. Pengertian administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan yang dilakoni oleh manusia dan objek material. Secara etimologi, administrasi berasal dari kata en dan ministration yang berarti melayani, membantu, memahami, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, mendayungkan. Unsur-unsur administrasi. Dalam proses administrasi memiliki unsur-unsur yang berkaitan antara satu dan yang lain. Jika salah satu unsurnya tidak ada, proses administrasi akan pincang. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama. Yang kedua, manajemen, yaitu kegiatan